Hi guys, how are you? So today we will learn about how to switch an active voice into the passive voice or from passive voice into the active one. So here we have 4 steps to do. Yang pertama adalah identify the sentence. Kenapa kita harus mengidentifikasi sentence tersebut? Karena kalau kita ingin mengubahnya, kita harus tahu dulu apakah ini active voice atau ini passive voice. Ketika kita tahu ini active voice, berarti ini harus dirubah ke passive voice, dan begitu sebaliknya. Untuk yang kedua, identify the tense. Kenapa kita harus mengidentifikasi tense-nya? Karena kita membutuhkan to be ketika dari active voice menuju ke passive voice. Seperti contoh, kalau kita mengidentifikasi simple present, pasti to be-nya adalah is, dan are. Kalau kita mengidentifikasi simple past, jadi to be-nya adalah was and were. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah identify the structure. Kenapa kita harus mengidentifikasi structure-nya? Agar itu mempermudah kalian untuk mengubahnya dari passive voice ke active voice maupun sebaliknya. Dan keempat adalah make the sentence. Baik, di sini kita langsung ke contohnya. Di sini ada kalimat Fred fries an egg. Langkah atau tahap yang pertama adalah identifying the sentence. Apakah ini active voice or passive voice? Coba kalian identifikasi apakah ini active voice ataupun passive voice? Active, ma'am. Ya, benar. Ini adalah active voice. Tahu dari mana? Karena di sini tidak ada to be dan verb 3. Lalu tahap nomor 2. Tenses apa ini? Simple present. Benar, simple present. Karena apa? Karena di sini ada verb plus s. Tandanya seperti itu ya. Jadi kita harus masuk ke tahap yang ketiga, yaitu structure-nya. Jadi kita identifikasi structure-nya dulu. Fries di sini adalah orang, subject. Fries di sini adalah verb plus s. Di sini an egg adalah objeknya. Nah, dari sini kita sudah tahu ya. Untuk simple present sendiri, seperti yang Ibu ajarkan kemarin, untuk membuat passive voice-nya adalah object plus to be plus verb 3 plus by plus subject. Jadi di sini langsung saja kita buat an egg, taruh di sini. To be dari simple present tadi apa? Yaitu is, are. Jadi ketika an egg di sini adalah satuan, kita menggunakan to be is. Dan verb 3 dari fry sendiri adalah fried. Tinggal ditambah by, lalu subjeknya adalah fried. Jadi di sini kalimat pasif yang dihasilkan adalah an egg is fried by Fred. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke example yang kedua. Di sini ada kalimat a short movie was made by them. Kalimat apa ini? Aktif ataukah kalimat pasif? Pasif. Ya, benar. Ini adalah kalimat pasif. Dari mana kalian tahu ini kalimat pasif? Karena di sini ada was yang diikuti dengan verb 3. Dan juga ada by. Lalu, kita harus mengidentifikasi tensesnya dulu. Menggunakan tenses apa ini? Benar sekali, ini menggunakan simple past. Karena apa? Kita bisa lihat di sini to be-nya menggunakan was. Nah, was di sini adalah milik simple past sendiri. Lalu, yang tahap ketiga adalah identify the structure. Seperti biasa, a short movie adalah objek yang berperilaku sebagai subjek di sini ya. Dan was di sini adalah to be-nya. Made adalah verb 3. Di sini ada by dan di sini ada them sebagai subjek. Nah, terus kita harus mengubahnya menjadi active voice. Bagaimana cara mengubahnya?
Pasti active voice di sini subjek di depan dulu kan ya, berarti them diletakkan di depan. Apakah them bisa diletakkan di depan? Tidak bisa, karena apa? Karena di sini dia sebagai orang ketiga atau sebagai objek. Nah, bagaimana mengubah dia sebagai subjek? Yaitu adalah menggunakan they. They, lalu verbnya di sini was made. Yang di sini adalah passive, kita ubah menjadi active, yaitu made. Kenapa made? Karena di sini kita menggunakan verb 2 dari simple past sendiri. Lalu yang ketiga adalah objek yang diletakkan di belakang, a short movie. Nah, jadi untuk hasil akhirnya adalah they made a short movie. Itu adalah kalimat aktif dari a short movie was made by them. Baik, di sini kita menuju ke example yang ketiga. We have a sentence, I am holding a banana. Di sini kalimat aktif ataukah kalimat pasif? Aktif. Ya, benar, di sini kalimat aktif. Mungkin kalian yang mengira ini kalimat pasif perlu diteliti lagi, karena setelah to be di sini adalah holding verb plus ing, bukan verb 3. Di situ bedanya antara continuous tense dan juga passive voice. Untuk yang kedua, kita identify the tense-nya. Tense apa di sini? Ya, continuous tense. Bagaimana kalian tahu? Karena di sini ada to be plus verb ing, atau dalam artian di sini sedang. Lalu bagaimana cara mengubah ini ke passive voice? Strukturnya dulu. Jadi di sini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu identify the structure. Yang pertama, I di sini adalah subject, am di sini to be, holding di sini adalah verb ing, dan a banana di sini adalah objeknya. Lalu bagaimana cara kita mengubah ini ke passive voice? Seperti biasa, objek diletakkan di depan dulu, a banana. Lalu kita masukkan ini. Bagaimana cara mengubah ini menjadi passive voice? Yaitu dengan cara banana tambah to be-nya adalah is. Lalu verb ing, verbnya diganti be plus ing jadi being. Hold ini dijadikan verb 3, yaitu being held. Lalu tambah by, tambah I di sini diganti ke kata ganti yang ketiga, yaitu me. Jadi di sini hasil akhirnya adalah a banana is being held by me. Banana ini dipegang olehku, seperti itu. Oke guys, that's all for our meeting dan semoga bermanfaat.